Oke ya, kita jam berapa nih? Tujuh Oh, tiga. Mas Ajan. Siapa? Sudah ketahuan bela gunungnya, Mas. Nah, ini Ayub itu. Oh, Mas Ayub ya. Iya, Mas Ayub betul. Bayi itu, bayi Seman. Mm-mm. Sema. Oke, ada Naga Fendi udah masuk. Oke, kita mulai ya. Saya coba share screen ini, fiturnya bisa Iya. jalan sih kemarin. Oke, saya coba share screen, entire screen. Oke, share. Bisa lihat nggak kutub bersalin? Halo, Jelas. jelas ya? Oke, jadi Kut kutub salin Genesis 3 ya, 1:16 ya. kutub 16. bersalin dari Kejadian 3:16. Jadi di sini saya hanya melihat dua anak kalimat sih. Jadi kepada wanita itu dia berkata, aku akan melipat gandakan jerih payahmu dan kehamilanmu, dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anak, koma. Nah, jadi ada dua penggalan anak kalimatnya. Kepada suamimu akan timbul nafsu birahimu. Jadi yang pertama adalah dia perempuan, ibu Hawa akan kesakitan dalam melahirkan, tetapi dia akan tetap di bawah kuasa suaminya. Itu intinya begitu. Nah, ini menarik, bisa dipertanyakan itu. Apakah kalau tidak ada kutub bersalin, istri tidak punya nafsu kepada suami, atau istri tidak akan dikuasai suami? Nah, itu bisa timbul pertanyaan itu. Tapi mungkin kita cek dulu beberapa bagian teks atau ayat yang berkaitan ini. Baik, di sini saya bagian pertama itu membahas yang kalimat atau anak kalimat pertama. Di sini dikatakan melipat gandakan. Jadi saya fokus ke kata melipat ganda. Di sini nanti kata yang dipakai adalah rabah, melipat ganda. Melipat ganda berarti itu sesuatu yang sudah ada, cuman dia di apa ya, dinaikkan intensitasnya gitu ya. Jadi kalau kayak cabai gitu ya, misalnya cabai skala 10. Jadi kalau misalnya pedasnya sudah 8, dinaikkan jadi 9 atau 10 gitu. Kalau mungkin ada lagi versi cabai yang super pedas itu dari mana, aku lupa, dari Amerika atau mana itu. Jadi dia pedasnya ekstrim, bahkan orang makan begitu bisa opnam gitu ya. Nah, itu kalau masuk dalam kategori 1 sampai 10 mungkin di atas itu gitu ya. Mungkin 20, mungkin 30 dan sebagainya. Nah, jadi artinya melipat gandanya sesuatu yang sudah ada. Jadi kehamilan dari para ibu secara jasmani itu ada sakitnya gitu ya, tetap ada deritanya, cuma skalanya tidaklah seperti yang sekarang ini gitu ya. Mungkin kalau sekarang kan kayak hidup dan mati gitu ya, kalau para ibu mengeluarkan bayi gitu, harus nunggu bukaannya gitu kan, bertahap baru bisa keluar. Ketika keluar pun kayak orang harus mengejang gitu ya, dengan ototnya harus dikeluarkan gitu. Seringkali harus dibantu obat supaya kuat. Nah, itu susah payah dalam kehamilan. Nah, secara teori, ini termasuk teori saya juga gitu, tidak ada perubahan di dalam tubuh wanita secara khusus di area rahim ketika ibu Hawa ini mengalami kutub gitu ya. Jadi sebelum dihukum Tuhan, dia sebenarnya memadai saja, sedikit saja rasa sakitnya itu. Nah, tetapi ada perubahan di dalam genetika, di dalam hormon, di dalam sistem secara lengkap gitu ya, sehingga menimbulkan kesulitan. Misalnya kalau secara ideal, berarti kalau dikatakan tidak ada pelipat gandaan rasa sakit atau pelipat gandaan jerih payah,
Berarti pembukaan itu tidaklah menyakitkan, tidaklah sulit, tidaklah lama juga. Gitu. Terus kemudian ketika mengejar kontraksi ototnya itu juga bukan tidak harus cuma berusaha keras gitu. Jadi seakan-akan ototnya memang sudah didesain, begitu diperintah kontraksi ya langsung kontraksi gitu. Karena ada pelipat gandaan, berarti ada kesulitan yang bertambah, ada perubahan genetika kalau dalam bahasa saya gitu. Sehingga apa yang seharusnya awalnya enak-enak gitu ya, walaupun sakit tapi tidak banyak, tetapi dengan kutuk ini jadi kata melipat ganda, rabah gitu. Dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anak gitu. Jadi pemahaman saya karena ada kata rabah ini berarti apa yang sedikit misalnya 10 jadi 100 ya, gitu. Itu melipat ganda. Jadi kalau hutang ya kayak ada bunganya gitu ya. Terus poin yang kedua, rasa sakit melahirkan itu tidak membuat seorang ibu akan berhenti punya anak gitu. Jadi walaupun melahirkan itu menjadi lebih sakit dari seharusnya desain awal, jasmani awal gitu ya, tapi ya tetap para ibu akan tetap mau lagi punya anak gitu. Walaupun sekarang aku lihat banyak wanita yang komentar gitu, wah nyerah saya 1-2 saja gitu, tidak sanggup lagi merasakan sakitnya. Ada beberapa wanita yang komentar gitu. Oke, itu intinya dari kejadian 3 ayat 16 gitu ya. Jadi ada pelipat gandaan, itu kata kunci yang saya dapatkan di sini. Kemudian kita akan melihat beberapa link dari interlinear ya. Jadi kita akan melihat Genesis 3:16 itu dari bahasa Ibrani. Kalau teman-teman perhatikan di sini, saya coba screenshot ini sudah kelihatan ya. Jadi di sini ada kata El, Tuhan, Haisah, Amar. Nah ini kemarin saya bahas bahwa kalau kata verb, kata kerja, itu seringkali subjeknya he, walaupun tidak ada y di sini, Yamar, jadi tidak ada y-nya, tetap Amar. Kenapa dia diterjemahkan he? Karena secara default, secara umum, kalau suatu kata kerja saja tanpa ada subjek yang jelas, maka subjeknya diasumsikan adalah dia lelaki, jadi he. Jadi di sini kan tulisannya kan El Haisah Amar, jadi El itu kepada, bukan Tuhannya, El itu kepada, kan ada stripnya ini di atas ini. Jadi ada strip ini, jadinya dia ini ya, sambungan ini, kata sambung. Jadi El Haisah ini kata sambung, nggak bisa dipisah. Jadi El Haisah Amar, kepada Haisah, the Isa, kepada wanita itu atau perempuan itu, dia berkata. Nah ini biasanya verb dulu baru subjek. Jadi biasanya kalau dalam terjemahan kita balik gitu ya. Dia berkata kepada perempuan itu. Kalau tadi saya terjemahkan dia bertitah gitu ya, atau El bertitah gitu. Nah, oke. Dia bertitah kepada perempuan itu